Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Kali ini kita berbicara tentang merawat diri dan tubuh sendiri. Mungkin Anda akan berpikir tentang beragam macam cara untuk memanjakan diri sendiri. Misalnya, liburan mewah dan makan enak, atau mungkin bermalas-malasan serta menghibur diri agar Anda merasa nyaman dan santai. Sebenarnya merawat diri sendiri itu berarti memberikan diri Anda apa yang dibutuhkan oleh diri Anda, dalam artian yang dapat memberikan kesehatan fisik dan mental untuk diri Anda sendiri. Lalu bagaimana cara merawat diri sendiri? Di video ini kita akan membahas bagaimana cara merawat diri kita secara fisik dan mental. Oke, sebelum saya mulai, buat teman-teman yang merasa video ini berguna, mohon supportnya untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Cara merawat diri sendiri secara fisik, yang pertama adalah berolahraga. Merawat diri sendiri dengan berolahraga adalah salah satu hal yang penting dan mudah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Olahraga yang dilakukan juga akan membantu tubuh menghasilkan hormon endorfin. Olahraga yang dilakukan juga akan membantu tubuh menghasilkan hormon endorfin yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental. Itu artinya melakukan olahraga secara rutin perlu dilakukan sebagai salah satu langkah perawatan diri. Anda bisa melakukannya dengan lari pagi. Lakukan 30 menit setiap hari sudah lebih dari cukup. Memang, memulai rutinitas ini awalnya memang sangat sulit. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, manfaat yang Anda rasakan akan luar biasa. Yang kedua, istirahat yang cukup. Penting untuk cukup tidur di malam hari dan mengambil hari libur bila diperlukan. Cara seperti ini merupakan salah satu cara merawat diri sendiri dengan membiarkan tubuh dan pikiran kesempatan untuk bersantai dan beristirahat. Anda juga akan lebih produktif saat kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar. Tidak hanya itu saja, Anda juga akan memiliki lebih banyak energi untuk menangani tugas-tugas tambahan di luar pekerjaan. Jika Anda seorang wanita, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempercantik diri sendiri. Yang ketiga, makan sehat. Bagi kebanyakan orang, bagian dari merawat diri adalah melibatkan makan sehat yang dimasak sendiri dengan menggunakan bahan makanan yang segar. Tidak hanya lebih sehat, memasak makanan sendiri juga akan menghemat lebih banyak biaya yang harus Anda keluarkan. Anda juga bisa menghindari makanan mahal yang mungkin saja tidak sehat. Anda juga bisa meningkatkan keterampilan memasak dan mengurangi resiko kelebihan berat badan. Dan yang terpenting, Anda juga harus minum air putih yang cukup serta membuang kebiasaan buruk seperti merokok, minum-minum, begadang, dan hal lainnya. Cara merawat diri secara mental adalah yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Anda harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Anda capai saat ini, apapun yang Anda miliki saat ini, bersyukurlah dan berpikirlah positif. Awali hari Anda dengan berdoa. Yang kedua, mencoba untuk mengatakan tidak. Anda mungkin sering dimintai tolong oleh orang-orang di sekitar Anda, mungkin dalam pekerjaan atau sekolah ataupun lingkungan Anda. Dan pada saat yang bersamaan, Anda juga mempunyai pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan. Kalau jawaban Anda membantu orang lain dahulu, mungkin ada baiknya Anda mulai memikirkan dampaknya bagi Anda sendiri. Berkata tidak pada orang-orang di sekitar Anda bukan berarti Anda egois. Anda juga harus dapat melihat dari sisi lain.
bahwa Anda juga membutuhkan diri Anda sendiri, yang artinya Anda membutuhkan diri Anda untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan Anda, dan bukan Anda membantu orang lain terlebih dahulu, baru kemudian Anda mengerjakan tugas atau pekerjaan Anda. Hal ini akan membuat Anda terburu-buru oleh waktu, dan ini bisa menimbulkan kecemasan. Yang ketiga, punya pendorong atau penyemangat. Bukan hanya teman yang mampu membangkitkan kembali semangat Anda. Anda sebagai individu juga penting memiliki pendorong yang munculnya dari dalam diri sendiri. Anda harus mempunyai rasa percaya diri dan kekuatan untuk menyemangati diri Anda, agar Anda tidak mudah goyah dan patah semangat dalam menjalani sesuatu. Misalkan, Anda merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas Anda harus berkata dalam hati, "Saya bisa, saya bisa." Anda juga bisa menemukan penyemangat dalam diri Anda di channel ini yang bisa menguatkan semangat dan percaya diri Anda. Disinilah Anda juga butuh komunitas atau teman yang bisa saling mensupport Anda, baik dalam suka maupun duka. Yang keempat, kamu yang tahu diri kamu sendiri. Pahami perasaan dan emosi Anda. Kecewa, sedih, marah adalah perasaan-perasaan normal, tapi jangan biarkan itu semua menumpuk dalam diri. Belajarlah mengelola emosi dengan lebih baik. Lalu, bagaimana Anda melepaskan amarah? Kadang kita marah-marah hingga tidak terkendali, atau menahan amarah sampai sakit di dada. Menghela napas dan berpikir positif dapat mengurangi pikiran negatif dan menghindari Anda mengambil keputusan yang salah. Dan satu hal yang penting, Anda tidak boleh membandingkan diri Anda dengan orang lain. Dan dalam bekerja, Anda juga tidak boleh memaksakan diri. Anda tahu akan kemampuan Anda. Anda bisa berhenti bekerja untuk mengambil waktu untuk istirahat, misalkan ke WC atau minum air putih. Atau Anda juga bisa berbagi beban dengan orang lain untuk membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan Anda. Yang kelima, berdamai dengan pikiran. Sebagai manusia, mungkin Anda punya pikiran buruk atau trauma dengan seseorang sehingga Anda sangat membencinya. Jangan lakukan hal-hal seperti itu. Anda harus mencoba dapat memaafkan segala kesalahan yang pernah orang lain lakukan pada diri Anda. Pikiran-pikiran buruk dapat mengganggu kinerja dan juga kesehatan emosional Anda. Begitupun dengan kesalahan yang pernah Anda perbuat. Anda harus berdamai dengan diri sendiri dan mencoba memaafkan diri sendiri serta mencoba move on dari kesalahan masa lalu. Ingat, jangan menghindar. Jika memang bisa Anda selesaikan, Anda harus segera menyelesaikannya dan mencoba untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di waktu yang lain. Di video mendatang kita akan bahas bagaimana cara membuang kebencian terhadap orang lain. Yang keenam, me time. Salah satu yang terpenting adalah me time. Me time dapat memberi jarak pada semua beban dan rutinitas harian. Dan Anda dapat melakukan sesuatu yang Anda sukai atau inginkan hanya dengan diri sendiri ataupun dengan teman-teman. Ini penting. Ini bukan berarti Anda tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak, keluarga, dan pekerjaan Anda. Justru ini bisa mengisi baterai dalam diri Anda. Kalau Anda bahagia, Anda dapat memaintenance kebahagiaan dalam diri Anda. Dan ini juga akan berdampak luas kepada orang-orang di sekitar Anda. Yang terakhir, yang ketujuh, menentukan tujuan hidup Anda. Anda dapat menentukan tujuan hidup Anda, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan membuat tujuan jangka pendek, Anda dapat memotivasi diri Anda untuk mengejar tujuan-tujuan jangka pendek Anda. Dan ketika Anda berhasil mencapai tujuan-tujuan Anda akan dapat menghasilkan kepuasan dan memotivasi diri Anda sendiri.
Dan ingat, ketika Anda menemui masalah, Anda dapat belajar mencari solusi ataupun teman untuk mengurai dan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Jangan pernah panik atau stres dalam menghadapi masalah atau mencapai tujuan Anda, karena semua itu tidak akan membantu. Demikian renungan dan motivasi hari ini, semoga berguna dan jangan lupa support kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.